Anak Walidenyo sore dan kita lanjutkan lagi dialog bersama Rangga Sasana, petinggi dari Sunda Empire dan juga Kang Deddy Mulyadi, Budaya Sunda. Kita ke Kang Rangga. Kang Rangga, bisa Anda jelaskan fokus kegiatan kalau bukan memang organisasi, apa yang dilakukan Sunda Empire? Kemudian ada jabatan-jabatan juga di sana. Bisa Anda jelaskan kepada kami? Iya. Ya, saya bilang bahwa Sunda Empire, Empire itu bukan organisasi ormas. Bukan pula organisasi dalam hal ini organisasi di partai atau disebut kelompok, ya, jangan. Sunda Empire itu adalah kekaisaran Sunda, kekaisaran matahari. Semua negara-negara di bumi ini mengakuinya, semuanya mengakuinya. Makanya sebagai bangsa Indonesia harus tahu, dan kita ingin membuka pada mata dunia yang sudah mereka tetap masih cinta dengan Sunda Empire, tapi di bangsa ini sejak Perang Dunia Kedua, sejarah banyak yang dihilangkan, ya, mulai Bung Karno ke sini banyak yang dihilangkan karena pada saat itu kepentingan politik, ya. Satu contoh adalah terkait dengan falsafah Indonesia kepada hanya tapi Gajah Mada Nusantara. Padahal tidak seperti itu. Kalau mau bangun kekuatan bangsa ini menjadi besar, justru kepada raja besarnya, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Kalau mau mengenal Majapahit adalah pada proses hayam buruknya yang hebat, ya. Karena pasti ada posisinya. Sehingga tidak menjadi bangsa jongos saat ini. Akhirnya dengan kondisi seperti itu yang saya bilang. Jadi harus menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar karena lahir dari pada bangsa yang besar. Dari leluhur-leluhur yang besar. Pemimpin-pemimpin besar. Sumber tatanan bumi, kenapa 100% air yang milik Bandung? Milik dalam posisi Bandung bukan berartikan pada Sunda sebagai suku Sunda. Ya. Jadi jangan sempit mengartikan Sunda itu adalah matahari, tatanan kaisaran matahari. Jadi British, ya, dalam hal ini ratunya yang mengangkat dia adalah Sunda Empire. Semuanya atas dasar tadi. Kenapa ada Inggris? Kenapa ada? Oke, jadi yang dilakukan di dalam Sunda Empire, kekaisaran matahari ini apa di dalamnya? Di dalamnya adalah tatanan sebuah sistem Sunda Empire, di mana pada sistem ini mengadukan berkolaborasi dengan tata sistem-sistem yang ada saat ini untuk memperbaiki tatanan bumi, ya. Satu contoh adalah bahwa tatanan bumi ini kita segera nanti pada Juni insya Allah, ya, kita akan melakukan satu pertemuan dengan seluruh ibu negara, ya, ibu negara, di mana ibu negara seluruh dunia kita sudah mapping sama mereka adalah 176 sudah oke untuk hadir, dan kami ada sponsori dengan kerajaan Malaysia. Ya, kerajaan Malaysia tadinya mau dilaksanakan di sana, tapi akhirnya kami minta pada di Bandung. Berapa sering sih Pak pertemuan dengan negara-negara yang tergabung dalam Sunda Empire ini? Seberapa sering, berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Oh, kita selalu kompromi dan menyambung dengan pihak pemimpin negara, ya. Jadi selalu sering dan 24 jam. Untuk saya 24 jam untuk berkompromi dengan beliau-beliau itu semua. Jadi ini menyangkut tatanan bumi, ya. Dan kami nanti di Worldwide Women Conference yang dihadiri oleh ibu-ibu negara, termasuk ibu negara Ibu Jokowi nanti hadir juga. Kita kasih kesempatan nanti untuk memimpin pada proses perjalanannya. Itu juga hadir pemimpin perempuan. Itu nanti di Bandung. Saya kemarin minta izin kepada Grand Prime Minister untuk diizinkan. Dan ini lagi digadang. Insya Allah akan memutuskan, salah satu keputusannya adalah atas usulan Sunda Empire sendiri yang memimpin sebagai ketua panitianya. Baik. Kang Rangga disebutkan bahwa dan dulu. Kami menyelesaikan tahun 2016, menyepakati Sunda Empire itu mensosialisasikan dan mengajak menerapkan atas sistem dalam hal ini falsafah Pancasila dipakai di negara-negara lain, ya, bukan hanya Indonesia. Nanti adalah sebuah keputusan dari ibu-ibu yang hadir nanti adalah merupakan bagian ketetapan. Itu contoh, ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen tetap menjadi haluan kita tatanan sebagaimana Indonesia sebagai negara yang nantinya menjadi negara superpower. Kita sudah adakan satu kesepakatan seperti itu, ya. Jadi jangan anggap bahwa persoalan ini dianggap tidak mau membantu pada persoalan Indonesia. Justru kehadiran ini Indonesia akan dikembalikan pada masa kejayaan dari para leluhur kita, daripada dinasti-dinasti yang agung itu. Ya, mereka mengakui kok, internasional mengakui. Baik, Kang Rangga disebutkan bahwa kenapa di Bandung ini karena Bandung adalah, Anda sempat menyebutkan bahwa koordinat 0.0 di Bandung, kemudian mercusuar di dunia. Ya. Apa yang menyebabkan pemilihan Bandung? Adalah Bandung itu adalah titik nol, disebutnya juga adalah wilayah
Atlantik. Rupahan nih orang bangsa Indonesia di semuanya dan seluruh bangsa-bangsa yang belum tahu. Atlantik itu dulu bumi, ini asal usulnya ya bumi, adalah percikan matahari yang pada tatanan bumi saat itu akhirnya membeku, yang paling tinggi saat itu adalah Bandung. Maka Bandung itulah di paling tinggi di antara pada posisi daerah-daerah lain di bumi. Itulah kemudian disepakati oleh tatanan dari leluhur kita. Baik. Disebut bumi Atlantik. Makanya sesuatu apapun yang tidak datang di Bandung tidak dilantik, tidak sah. Makanya PBB lahirnya di Bandung. Ya. Oke. Baik. Ini SLW. Ya tadi kan ditanyakan nih. Soldat, leader, warrior. Ini soldat berarti pasukan ya, tentara. Leader adalah polisi, warrior dunia. Ya sebagai dewan keamanannya dunia ini. Itu adalah tadi tatanan itu juga lahirnya di Bandung, ya NATO pun di Bandung, ya Pentagon pun lahirnya di Bandung, Bank Dunia pun lahirnya di Bandung dengan modal daripada bumi Nusantara. Baik, saya ke Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, Anda sebagai budayawan Sunda tadi Kang Rangga menyebutkan bahwa Bandung ini adalah wilayah Atlantis dan kemudian dataran tertinggi ketika paling itu. Tinggi pada saat itu. Baik, Kang Deddy silakan tanggapannya. Ya, yang pertama yaitu saya dari awal kan itu dipersilahkan aja. Itu kan pendapat setiap orang boleh berpendapat apapun. Tetapi dari sisi aspek rasio, dari sejarah, dari aspek yang kita baca dalam setiap hari, kita bisa memahami bagaimana dunia, di mana pusatnya, dataran mana yang paling tinggi, kemudian di mana lahirnya PBB, di mana lahirnya NATO. Kan semuanya sudah tercatat dengan baik dalam sejarah. Tetapi yang paling penting kalau ingin membangun tentang kebangkitan kembali Indonesia, kebangkitan Nusantara, kebangkitan Sunda, problem Sunda itu sampai sekarang satu, problem lingkungan. Yang harus kita suarakan secara bersama-sama ini adalah hilangnya hutan, rusaknya sungai, berubahnya tata kelola pemukiman, RUTR yang harus, RT RW yang harus kita perbaiki secara bersama. Isu-isu itulah yang penting yang harus digarap oleh kita sebagai orang Sunda, karena problem ini yang dihadapi oleh masyarakat Sunda hari ini, masyarakat Jawa Barat hari ini, masyarakat Banten hari ini, dan sebagian masyarakat Jawa juga ada yang bersuku Sunda, berbahasa Sunda. Nah, ini problem kita gitu. Kalau ingin membangun kebangkitan ke depan, ketika bicara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen sebagai ideologi bangsa dan landasan berpikir filosofi bangsa kita, ingin menjadi landasan filosofi bangsa di dunia, ya kita harus memulai dari Indonesia. Mari kita Pancasilanya kita wujudkan dalam realitas kehidupan yang lebih nyata. Kita susun berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi seluruh pengambilan keputusan undang-undang. Nah ini kan, dan itu harus dilakukan lewat proses hidup bernegara. Bernegara berarti melalui proses mekanisme, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Seluruh mekanisme itu ada melalui partai politik, ada pemilu. Itu kan realitas hukum, realitas bernegara yang kita hadapi hari ini. Kalau kita ingin menjadi negara besar ke depan, dan itu harus dilakukan otokritik secara bersama-sama. Nah inilah yang harus kita bangun hari ini. Itu saja kalau saya, karena saya praktisi. Kang Deddy, tadi Kang Rangga juga mengatakan bahwa ideologi Pancasila ini harus juga diterapkan di negara-negara lain di dunia. Apakah ini menurut Anda sudah di luar batas, karena tentu setiap negara memiliki ideologi masing-masing, Kang Deddy? Ya kalau bicara ideologi itu, kita paham kan, ideologi itu kan ada dua, ada fasis, ada komunis, ideologi dunia itu. Kita paham blok dunia menjadi dua sampai hari ini. Kan gitu, hari ini ada berhadapan misalnya Cina, negara komunis, sudah menjadi negara besar hampir menyaingi Amerika. Amerika negara kapitalis, negara besar menjadi negara yang memimpin dunia pada hari ini. Nah, bagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa harus dipakai menjadi ideologi negara lain? Kan setiap negara punya ideologinya masing-masing. Kan nggak mungkin Pancasila ditawarin ke Arab Saudi, Pancasila ditawarin ke Iran. Ya Pancasila sekarang kita wujudkan saja dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Itu pun kan kita belum bisa mewujudkan. Banyak undang-undang yang di negara kita yang nilai-nilai filosofi Pancasilanya barangkali belum tersublimasi dari menjadi sebuah nilai. Ngerumusin KUH pidana aja kan sampai sekarang belum beres. Nah, inilah yang harus kita perbaiki, Pancasila sebagai dasar negara secara bersama-sama di Indonesia gitu.
Oke, saya ke Kang Rangga. Kang Rangga, ini kami ingin konfirmasi, benar Sunda Empire ini memprediksi bahwa kekuasaan dunia akan berakhir pada Agustus 2020? Ya, begini, tanggal 15 Agustus 2020 adalah berakhirnya tatanan Persil C ya, dalam hal perundang-undangan internasional agraria berakhir. Ya. Apa yang menyebabkan berakhirnya? Ada perjanjian dari sertifikat BA, B, sampai dunia itu ada perjanjian. Ada perjanjian dunia di mana internasional ini menetapkan pada tatanan silen atau Persil C lah bahasanya kalau orang desa ya. Itu adalah kontrak daripada tatanan bumi 75 tahun sejak penandatanganan dibentuknya The Harris Pentin yang dipimpin oleh Vatikan. Nah, dalam hal ini, pada persoalan dalam hal ini adalah tatanan bumi, maka dia harus ditata ulang, itu artinya dipedaftar kembali. Satu contoh, PBB misalkan, dulu adalah peran serta daripada Indonesia, PBB adalah sebagai Indonesia pada saat itu justru adalah Bandung itu penggerak dan pelaku daripada pembuatannya saat itu oleh Kekaisaran. Namun pada proses kepemimpinan Soekarno karena kepentingan politik saat itu keluar dari PBB. Nah, semua sistem itu akhirnya tidak mendapatkan sebuah hak-hak daripada sistem internasional itu atau sistem imperium itu. Oke, intinya dampaknya apa nanti? Dampaknya contohnya ketika keluar dari PBB, Republik saat ini sekolah pun yang menanggung adalah rakyat, rumah sakit BPJS juga rakyat contohnya. Itu adalah hak-hak manusia di alam bumi. Bagi negara-negara yang berdaulat, apabila sistem internasional diikuti, maka tatanan itu ada jaminan atas manusia yang ada di bumi ini. Contoh adalah jaminan dari negara-negara yang berdaulat dengan sistem yang baik dalam arti sesuai dengan internasional imperium, itu adalah contoh asuransi setiap penduduk $100.000 yang diberikan oleh Bank Dunia. Itu contoh, tapi itu adalah satu negara yang punya kedaulatan dalam hal ini sesuai dengan aturan main. Dalam artian mengikuti aturan PBB. Karena pada saat itu Bung Karno keluar dari PBB menyebabkan faktor sampai akhirnya menjadi Indonesia tidak tetap sebagai tetap. Kemudian hak vetonya di mana saat itu? Hak veto negaranya akhirnya pindah kepada Rusia. Saat itu adalah Bung Karno menggunakan ke Rusia. Kemudian pada zaman Pak Harto, ini saya buka lagi. Pada posisi mengangkat pada silen ke dilen, itu akhirnya pada posisi ke Amerika. Baik, ya, Kang Rangga. dan China. Kang Rangga, kita kasih kesempatan ke Kang Deddy tanggapannya sedikit saja, Kang Deddy. Ya, yang pertama dunia ini hari ini sedang menghadapi perubahan iklim, ya kan? Perubahan iklimlah yang harus menjadi tugas pokok kita kalau ingin memperbaiki bumi. Caranya bagaimana? Ya kita sebagai orang Indonesia, satu, hutan kita harus dipertahankan, jangan terus-menerus ditebang. Kemudian yang kedua, kita harus banyak nanam pohon, nanam bambu di setiap pekarangan rumah. Yang ketiganya adalah seluruh aspek-aspek pembangunan harus diselaraskan dengan kepentingan lingkungan. Inilah barangkali kalau kita ingin memperbaiki bumi, karena ini yang menjadi tantangan kita hari ini. Kalau bicara ingin Pancasila hidup dalam kehidupan masyarakat kita, yuk kita secara bersama-sama membangun negara ini dengan baik, mengkritisi apa yang salah, membenahi apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian Pancasila harus menjadi rujukan dari seluruh penyusunan undang-undang yang ada di Indonesia, dan itu memang mekanisme politik kita yang harus segera terus dibenahi. Satu contoh begini Kang Deddy ya, ini pesan-pesan yang bisa disampaikan dengan Kang Deddy, mungkin salah satu anggota DPP ya, atau kadang menyebut di sana adalah budayawan Sunda ya. Jadi paham sekarang begini, Anda adalah memahami Sunda itu dalam waktu yang sempit ya. Sunda ini adalah tatanan bumi keseluruhan seluruh bumi. Nah, kalau misalkan itu bisa dilaksanakan di sini ya bagus, bagi tugas lah ya. Kami menyelamatkan atas bumi yang tidak bisa dikerjakan oleh Kang Deddy. Contoh sekarang adalah hutan dipelihara, apa dipelihara dan semuanya. Sekarang misalnya 10 negara. Baik, Kang Rangga, waktunya sudah habis. Nuklir, gimana menyelesaikannya kalau nuklir masih diledakan di dunia sekarang? Ya, ini negara ini, Pak Rangga, negara ini sudah terbagi dalam wilayah teritori yang ada pemerintahannya, yang ada sistemnya. Jadi intinya, yang kita tidak mungkin Kang Rangga, Kang Deddy, kita dibatasi oleh waktu. Teritorialnya orang lain. Mohon maaf, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin bisa kita bahas di forum-forum lain, di forum-forum kebudayaan mungkin. Nampaknya menarik sekali karena ini pembahasannya rupanya masih sangat panjang sekali.